segala yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah atau yang menyelisihi kesepakatan para salaf dalam perkara keyakinan dan dalam perkara ibadah, ini yang dikatakan bid'ah. Dari sinilah kita harus mengetahui tentang bahaya apabila kita membuat perkara-perkara baru di dalam agama Islam yang mulia ini. Khotal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menjelaskan tentang perkara baru di dalam agama, ketika kita menjelaskan perkara yang istilahnya bid'ah, taib, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan bid'ah. Apakah semua yang baru dalam urusan dunia maupun agama dikatakan bid'ah? Iya. Semua urusan dalam perkara baru dan semua urusan perkara baru dalam dunia dan agama dikatakan bid'ah, tapi secara bahasanya. Tetapi secara syariat, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa, ma khalafa al-kitab was sunnata atau ijma' salafil ummati min al-i'tiqadat wal ibadat, segala yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah atau yang menyelisihi kesepakatan para salaf dalam perkara keyakinan dan dalam perkara ibadah, ini yang dikatakan bid'ah. Sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, yang menyelisihi kesepakatannya para salaf, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah itu dalam perkara keyakinan, perkara akidah, ataupun perkara ibadah, maka dia termasuk dikatakan perkara baru di dalam agama Islam yang mulia ini. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ucapan yang singkat untuk kita bisa faham dalam perkara bid'ah ini. Perkara yang singkat untuk kita bisa memahami apa arti bid'ah di dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Urusan dunia, Nabi memberikan kita kebebasan berkreasi. Silahkan berkreasilah dalam urusan dunia. Bahkan kalau dia bermanfaat dalam urusan akhirat, ada nilai plus di sana, ada nilai ibadah di sana. Ya. Seperti dakwah melalui media ini, khotal iman. Ya. Kalau dalam sisi bahasa ya beda, nggak ada kamera di zaman Nabi SAW, nggak ada laptop di zaman Nabi SAW. Tapi sekarang apabila itu digunakan untuk menyebarkan dakwah Islam, untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, supaya orang mendengar agama Allah Tabaraka wa taala, maka berdakwah melalui media seperti itu mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa taala. Padahal dia hukum asalnya adalah urusan dunia. Lihat ungkapan yang singkat ini, khotal iman. Sebut dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Apa arti maksud perkara baru dalam agama? At-ta'abbudu lillah bima lam yashra'uhu Allah. Beribadah kepada Allah dengan perkara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah. Selesai. Beribadah kepada Allah dengan perkara yang tidak pernah disyariatkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan perkara baru. Perkara bid'ah dalam istilah syariatnya. Sebenarnya tidak usah kita marah kalau disebut kata bid'ah para jamaah. Karena memang hadisnya berbicara seperti itu. Iya. Karena teks hadisnya memang seperti itu yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang konotasinya ini, kedengarannya itu nggak enak didengar oleh kita. Kenapa? Karena kita kurang suka dengan dakwahnya, sehingga kita membencinya, khotal iman. Padahal yang mengucapkannya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang menyampaikannya adalah siapa? Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus marah ya khotal iman? Kenapa kita harus benci? Kenapa kita harus tidak suka? Kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini. Maka lihat ya khotal iman rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, saya ingin menjelaskan, ketika kita membahas tentang perkara bid'ah, bukan ingin memvonis neraka.
Maka dalam fikih mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Nawawi ini ulama mujtahid fatwa, mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Hiya ihdatsun ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama sepakat yang bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ni baru masuk kita. Bid'ah itu dibagi pula oleh ulama. Kebanyakan dari kalangan seberang sana memakai dalil untuk bid'ah sesat itu satu hadis saja. Hadisnya hadis yang populer dan idola. Pokoknya kalau ceramah dengar hadis tu, itulah tahu isinya tu. Kalau setiap khutbah baca hadis tu dah tahulah isinya tu. Apa hadis tu? Itulah hadis fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadis tu cik tu tapi tu diulang-ulang taruh hidungnya. Itu senjata yang paling ampuh menuduh semua orang yang tidak beramal seperti amalan Nabi, orang tu pelaku bid'ah. Tengok arti hadis tadi, dahsyat dia. Jabir meriwayatkan hadis. Nabi mengatakan sebaik-baik ucapan adalah ucapan Nabi Muhammad, ucapan dari kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru, dan setiap perkara yang baru itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu masuk ke dalam neraka. Jadi bid'ah sesat neraka. Ini satu hadis inilah yang dipakai selalu bagi mereka untuk menghantam orang-orang yang mereka anggap tidak mengikuti sunnah. Baik, kita kaji ulama membagi sunnah dengan dua pembagian. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i membagi dua pembagian. Mana dia? Ada bid'ah tu yang hasanah, ada bid'ah mazmumah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Siapa yang membagi? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kapan dia? Di 200 Masehi. 200 Masehi lahir Imam Syafi'i di kurun itu, di kurun 200 Masehi. Hari ini ada ustadz yang dia baru ceramah di 1400 Hijriah ini, dia hendak mengatakan bahawa bid'ah itu tetap satu. Sesat tu ya sesat, katanya ustaz tu. Masa sesat ada yang baik katanya? Dah jelas sesat. Mungkinkah sesat ada yang baik? Takkan ada sesat yang baik. Kalau ada sesat yang baik berarti orang ni ngawur. Kata ustaz tu, Imam Syafi'i membagi bid'ah itu kepada dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang elok. Ini Imam Syafi'i. Bid'ah dua. Mana dia? Ma'uhdisa yukhaliful kitab was sunnah. Yang menyalahi kitab Al-Quran, yang menyalahi sunnah, atau menyalahi ijma', maka ini bernama bid'ah yang sesat. Tapi kalau bid'ah itu tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi Quran, tidak menyalahi hadis Nabi, tidak menyalahi ijma'ul ummah, maka bid'ah itu disebut dengan bid'ah yang baik. Ini sepakatnya ulama ni. Termasuk ulama Syiah juga membagi bid'ah macam tu. Siapa ulama Syiah? Ulama Syiah tu Ismail As-San'ani. Ulama Syiah San'ani. Beliau mengatakan dalam kitab Syarah Bulughul Maram beliau, namanya Subulus Salam fi Syarhil Bulughul Maram. Ini ulama Syiah Zaidiyah yang diagung-agungkan oleh orang-orang Salafi. Tengok orang Salafi ketika mentakhrid menilai hadis Allahumma lakasum tu, dia memakai hadis yang dipakai oleh Imam San'ani. Katanya Allahumma lakasum tu wa bika amantu, hadisnya dhaif. Tambah pula lagi dhaif jiddan katanya. Ada pula dhaif jiddan mungkin. Padahal hukum hadis tu sahih, hasan, dhaif. Setelah tu jauh sekali maudhu'. Sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Dhaif, tak ada cik aja. Hanya tambah ada ustaz tu dhaif jiddan.
Jiddan. Jiddan tu apa? Sekali. Dhaif sekali. Jadi tak boleh memakai hadis tentang Allahumma lakasumtu. Panjang pula hadis tu. Banyak tentang riwayat hadis doa berbuka tu banyak. Jangan kita mau tertipu saja kita.